Halo, Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarmu hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat. Pada hari ini, kita akan membahas materi interaksi antar negara-negara ASEAN. Setelah pembahasan materi ini, diharapkan kalian dapat pertama, menjelaskan makna kerjasama. Yang kedua, mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat kerjasama antar negara ASEAN. Dan yang ketiga, menjelaskan bentuk kerjasama antar negara ASEAN. Hubungan antar negara ASEAN semakin diperlukan seiring dengan munculnya berbagai macam kebutuhan yang berbeda-beda dari tiap-tiap negara anggota. Kebutuhan sosial politik, ekonomi maupun bidang lainnya menuntut suatu negara untuk berperan aktif dengan melakukan kerjasama antar negara ataupun dengan dunia internasional. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan kerjasama? Kerjasama adalah menjalin hubungan antara dua negara atau lebih demi mencapai suatu kesepakatan. Faktor apa saja yang menjadi pendorong terjadinya kerjasama antar negara? Yang pertama, kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Sebagai contoh, beberapa negara penghasil minyak bumi membentuk suatu kerjasama yang diberi nama OPEC. Perbedaan sumber daya pangan di setiap negara ASEAN juga melahirkan kerjasama. Contohnya, Indonesia mengekspor hasil pertanian ke Singapura. Selain itu, Indonesia juga mengimpor beras dari Myanmar dan Thailand untuk memenuhi kebutuhannya. Faktor pendorong yang kedua adalah kesamaan dan perbedaan wilayah atau kondisi geografis. Karena kesamaan letak geografis, beberapa negara di suatu kawasan pada umumnya mengadakan kerjasama untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara. Sebagai contoh, negara-negara yang terletak di wilayah Asia Tenggara membentuk kerjasama melalui organisasi ASEAN. Selain faktor pendorong, ada juga faktor penghambat terjadinya kerjasama di kawasan ASEAN. Faktor penghambat yang pertama yaitu perbedaan ideologi atau keyakinan. Tetapi faktanya sampai saat ini hampir tidak ada negara ASEAN yang menutup diri dari kerjasama antar negara ASEAN. Faktor yang kedua yaitu konflik dan peperangan. Kondisi konflik dan peperangan yang terjadi di dalam negeri maupun antar negara mengganggu stabilitas negaranya sehingga akan menghambat kerjasama. Yang ketiga, kebijakan protektif. Suatu negara yang menerapkan kebijakan protektif bertujuan melindungi kepentingan dalam negeri dan meningkatkan daya saing. Misalnya, tidak menerima impor hasil pertanian karena dapat mempengaruhi kondisi pendapatan hasil pertanian di dalam negerinya. Dampak kebijakan ini dapat mempengaruhi hubungan antar negara sehingga menghambat kerjasama yang harmonis. Faktor yang keempat yaitu perbedaan kepentingan tiap-tiap negara. Kerjasama dibutuhkan bagi perkembangan dan masa depan negara di dunia. Akan tetapi, dalam kerjasama antar negara, tiap-tiap negara memiliki kepentingan yang berbeda. Perbedaan ini dapat menghambat kerjasama antar negara. Nah, anak-anak, mari kita bahas bentuk-bentuk kerjasama di bidang sosial dan budaya, politik, dan pendidikan. Bentuk kerjasama di bidang sosial dan budaya dilakukan agar tercipta kerukunan dan kemajuan bersama. Beberapa bentuk kerjasama di bidang sosial negara-negara anggota ASEAN antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bidang pembangunan sosial dengan menekankan kesejahteraan golongan berpendapatan rendah, perluasan kesempatan kerja, serta pembayaran upah yang wajar. Yang kedua, membantu kepada kaum wanita dan pemuda dalam usaha-usaha pembangunan. Yang ketiga, menanggulangi masalah-masalah perkembangan penduduk dengan bekerja sama dengan badan-badan internasional yang bersangkutan. Yang keempat, pengembangan sumber daya manusia. Yang kelima, peningkatan kesejahteraan. Yang keenam, program peningkatan kesehatan. Yang ketujuh, pertukaran budaya dan seni. Yang kedelapan, penandatanganan kesepakatan bersama di bidang pariwisata ASEAN. Serta yang kesembilan, penyelenggaraan pesta olahraga 2 tahun sekali melalui SEA Games. Kerjasama di bidang politik dan keamanan ditujukan untuk menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian antar negara di ASEAN.
Kerjasama ini menyepakati adanya Job Fund, Traktat Persahabatan dan Kerjasama, dan kawasan bebas senjata nuklir di Asia Tenggara. Selain itu, kerjasama di bidang politik menciptakan ASEAN Regional Forum untuk membahas kasus-kasus terkini yang menjadi perhatian ASEAN. Beberapa contoh nyata kerjasama politik dan keamanan antara lain Traktat Bantuan Hukum Timbal Balik di bidang pidana, yang kedua Konvensi ASEAN tentang Pemberantasan Terorisme, yang ketiga pertemuan para menteri pertahanan yang bertujuan mempromosikan perdamaian dan stabilitas kawasan melalui dialog serta kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan. Yang keempat, penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan. Yang kelima, kerjasama pemberantasan kejahatan lintas negara yang mencakup pemberantasan terorisme, perdagangan obat terlarang, pencucian uang, penyelundupan dan perdagangan senjata ringan dan manusia, bajak laut, kejahatan internet, dan kejahatan ekonomi internasional. Dan yang terakhir, kerjasama di bidang hukum, bidang migrasi dan kekonsuleran, serta kelembagaan antar parlemen. Kerjasama di bidang pendidikan, baik bilateral maupun multilateral, dilakukan oleh negara-negara ASEAN demi tercapainya tujuan meningkatkan kualitas pendidikan di Asia Tenggara dan meningkatkan daya saing internasional. Contoh bentuk kerjasama negara-negara ASEAN dalam bidang pendidikan. Pertama, ASEAN Council of Teacher Convention di Sanur Denpasar dengan tema ASEAN Community 2015. Pada pertemuan ini, hadir organisasi guru dari Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, serta Korea Selatan. Yang kedua, penawaran beasiswa pendidikan. Contohnya Singapura memberikan beasiswa latihan pengelolaan jasa pelabuhan udara, kesehatan dan keselamatan kerja, industri, komunikasi bahari, dan lain-lain. Contoh lain, Indonesia memberikan beasiswa pendidikan kedokteran, bahasa dan seni kepada pelajar negara-negara anggota ASEAN dan kawasan negara berkembang. Yang ketiga, negara-negara ASEAN memanfaatkan beasiswa untuk belajar di berbagai universitas di negara-negara ASEAN dan Jepang. Dan yang keempat, Olimpiade di bidang pendidikan sering diadakan pada taraf regional Asia Tenggara. Contohnya, Pertamina menyelenggarakan Olimpiade Sains Nasional tahun 2015. Nah anak-anak, itulah pembahasan materi mengenai interaksi antar negara-negara ASEAN. Bagaimana pengaruh kerjasama terhadap kehidupan di ASEAN, kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.